Ahok Jarot adalah seorang tokoh politik kawakan, tokoh politik PDI, dan ya, di mana dia adalah seorang bintang film dan juga seorang sutradara film. Namun demikian, dia sangat merendahkan Joko Widodo. Jokowi dianggap sebagai ayam yang sudah rontok bulunya dan dia menjadi ayam gundul. Karena apa? Kesetiaan itu tidak pernah diajarkan oleh Jokowi. Loh, emang Jokowi punya apa sih? Pertanyaan saya, punya apa? Partai enggak. Ya, duit pun ya kalah lah sama yang di atasnya dia. Oh, kan? yang di atasnya dia tuh ada. Lah ya itu siapa? Masa bisa dibaca dong? Kan gampang dibaca. Siapa the money people, gitu kan? Who's holding the money ya di Indonesia ini? Hanya berapa orang? Oh, ada di sekitarnya dia pasti. Lah iya dong, kalau umpamanya itu jagoannya tidak ditakutin lagi, bangkrut keseremannya, kan rugi dong dia. Jadi dia harus buat sedemikian rupa seolah Jokowi still the best. Nah, padahal gembus gitu loh. Ya. Kita kalau bicara Jawa Timur, yang menang bukan karena Pak Jokowi juga kan, berarti bukan. Apakah nanti Kofifa mau tunduk sama Jokowi? Kok enggak kayak gitu ya? Apakah juga nanti Lutfi segala begitu nantinya? Rasanya kok kita masih tanda tanya. Saya kok masih tanda tanya. Karena apa? Kesetiaan itu tidak pernah diajarkan oleh Jokowi. Ya. Ya kayak Jawa Barat menang pun juga bukan Belum karena tentu juga. tapi karena Pak Jokowi juga kan. Menurut Om, apa karena di Jawa Tengah itu yang menjadi gubernur sekarang yang menang nih, yang leading ini adalah kan, kader Gerindra? Iya. Jadi nggak mungkin lah nurutnya ke Jokowi. Nurutnya pasti ke ketum Ini kan Gerindranya. cuma orang-orang ya yang mau menserem-seremkan. Seolah-olah Pak Jokowi itu masih punya sesuatu kan. gitu. Jadi semuanya juga, waduh inilah. Buat saya, dia sudah ayam yang bulunya rontok semua ini, gitu kan? Karena apa? Lu ya, ayam gundul nih sekarang. Kenapa? Ini baru ini. Ini baru ya. Ayam-ayam gak ada bulu ini. Kalau memang Pak Jokowi itu ya, Jokowi efek itu ada, udahlah. Banten pun tuh pasti nggak lebih dari 25%. Saya tuh nggak pernah saya itu kok, Pak Jokowi itu nggak pernah saya itu. Nah, kalau yang namanya ada, selalu lagi senang saya ngomongin apa tuh? Makanan saya senang coklat. Oh, Ini yang mungkin lebih signifikan untuk mendongkrak. Ya. Oh, kata bocor halus parcok itu Om. Jangan-jangan bukan Jokowi efek ini, Partai Coklat efek yang lebih dominan. Jadi orang-orang, emangnya Pak Jokowi bisa perintahin lagi? Nggak bisa lah, nggak yakin saya, nggak bisa. Nah ini kok sepertinya parcok ini pergerakannya ini terstruktur. Nah ini dia mengerucut kemana Om? Bahkan sampai Mas Hasto tuh berani bilang, sebut nama loh, bahwa Pak Listio itu harus bertanggung jawab. Dia udah nggak bilang oknum lagi loh Om. Loh, sekarang persoalannya Pak Listio juga memang berani menerima langsung itu perintah dari Pak Jokowi gitu ya. Kan atas kepentingan siapa terus dia bergerak begitu Om? Dugaan ya, ini semua kan masih dugaan nih. Kan semua saling terkait. Ya. Oke. Artinya, everything's about money lah kalau menurut saya, power and money. Ini the game, power game and money game ini ya kan. Jadi ya orang-orang yang punya kepentingan pasti akan berusaha untuk tidak merubah konstelasi. Karena konstelasi yang sudah ada ini sudah bagus nih buat mereka. Jangan sampai dirubah. Menurut saya Jakarta sih kecolongan, ya ta? Menurut saya. Pengakuan penurunan Jokowi juga diakui oleh Jokowi sendiri, bahwa Pak Jokowi mengakui sudah purna tugas, sehingga ya tidak perlulah ada efek-efek mungkin seperti itu. Dan kita dengarkan pernyataan Pak Joko Widodo. Pak Jokowi pengaruhnya cukup besar di elektoral calon-calon kepala daerah ini. Orang sudah pensiun, sudah purna tugas. Kemarin kan di survei Litbangkumham juga menyebutkan seperti itu Pak, bahwa Pak Jokowi masih menjadi indikator. Jadi rujukan pemilih juga. Ditanyakan saja ke yang survei. Kalau saya ya, sudah nggak menjabat, sudah purna tugas, sudah pensiun, apa sih pengaruhnya?
Pak Jokowi. Itulah pengakuan Pak Joko Widodo, katanya sudah pensiun. Namun demikian, survei Kompas mengatakan Pak Jokowi masih memiliki pengaruh yang besar meskipun beberapa tokoh politik mengatakan Pak Jokowi sudah tidak punya pengaruh lagi. Namun demikian, buktinya Pak Jokowi masih dikerubuti oleh masyarakat. Kata orang sebelah Pak Jokowi sudah tidak berpengaruh lagi. Tapi buktinya, Sedekat ini Pak Jokowi, ya Allah. Itunya bukti Pak Jokowi masih punya pengaruh di mana waktu berjalan di mall masih mendapatkan perhatian dari masyarakat. Yunarto Wijaya juga mengatakan Jokowi dalam urusan Pilkada 2024 sudah tidak punya pengaruh lagi. Semua berjalan secara demokratis dan adil, demikian kata Yunarto Wijaya. Pengamat politik Yunarto Wijaya menilai pengaruh Jokowi di Pilkada tak akan sebesar saat pemilu lalu. Sepertinya ada yang mencoba memberikan analisis bahwa Pak Jokowi, Anda pantas. Negara ini hanya bisa maju ketika Anda, keluarga Anda, aspri Anda tetap ada. Poin saya, ini mirip dengan apa yang terjadi pada masa Orde Baru, yang ada pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari nama besar Pak Jokowi ketika dikritik dalam konteks demokrasi, yang jelek bukan mereka, tapi Pak Jokowi dan Prabowo. Karena nanti Prabowo sudah dilantik. Kalau maupun ada kecurigaan, itu hanya bisa kepada Pak Prabowo yang berkuasa atas Panglima TNI, yang berkuasa atas Kapolri, yang kemudian punya kebijakan bansos. Harusnya Pak Jokowi dalam konteks itu sudah bisa kita lihat dalam sisi yang berbeda. Makanya kasihan kalau dia sebenarnya sudah tidak kuat, tapi namanya masih dibawa kepentingan pihak tertentu. Itulah pengamat politik Yunarto Wijaya yang sangat meremehkan Pak Joko Widodo, sebagaimana disampaikan juga oleh Eros Jarot. Berbeda dengan Yunarto Wijaya dan juga Eros Jarot, ya pengamat politik yang dari Madura ini mengatakan bahwa Pak Jokowi tetap masih punya pengaruh yang kuat, dan inilah pernyataannya. Apakah dengan serangan yang disampaikan oleh Pak Hasto pengaruh Pak Jokowi akan berkurang atau tidak? Mendowngrade posisi Pak Jokowi sebagai endorsement salah satu kandidat, saya kira tidak ada pengaruhnya. Kalau pertanyaannya ini apakah sebagai upaya untuk mendowngrade Jokowi dalam konteks pengaruh politiknya di pilkada, tidak sederhana itu. Saya justru melihat ini adalah babak lanjut dari perseteruan politik, perang politik dan perang saudara antara PDIP dengan Jokowi. Jadi terlepas selesai atau tidak pilkada, saya juga yakin akan terus bahwa Jokowi itu akan terus di-downgrade dan diserang sebagai sosok yang dinilai memang dalam tanda kutip cacat secara politik menurut kawan-kawan PDIP. Ya buktinya ketika Jokowi misalnya setelah tak lagi jadi presiden ikut kampanye, ikut mendukung salah satu paslon, itu kan juga dikritik. Ini presiden atau mantan presiden kok seperti yang nggak punya kerjaan, nggak punya aktivitas, mendukung orang, ketua umum partai saja misalnya di banyak tempat tidak ikut kampanye, ini malah mantan presiden ikut kampanye dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan materi-materi kampanye untuk menegaskan bahwa Pak Jokowi mestinya setelah tak lagi jadi presiden ya jangan ikut lagi urusan-urusan politik, meski itu bebas dilakukan oleh siapapun dong. Tapi sebagai serangan yang tidak berkesudahan, menurut saya, inilah yang saya kira adalah pertarungan politik babak lanjut antara PDIP dengan Pak Jokowi sebagai mantan presiden. Apakah dengan serangan yang disampaikan oleh Pak Hasto pengaruh Pak Jokowi akan berkurang atau tidak? Mendowngrade posisi Pak Jokowi sebagai endorsement salah satu kandidat, saya kira tidak ada pengaruhnya.